Arab Saudi adalah negara pewaris sejarah yang kaya, membentang di semenanjung Arab Utara dan Tengah. Di dataran tinggi baratnya, Arab Saudi berada di sepanjang Laut Merah. Negara ini merupakan tempat lahirnya Islam dan rumah bagi situs kota-kota paling suci agama Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Mengutip dari Britannica, di jantung Arab Saudi adalah wilayah yang dikenal sebagai Najd atau dataran tinggi. Zona kering luas yang hingga saat ini dihuni oleh suku-suku nomaden. Di sebelah timur, di sepanjang Teluk Persia, terdapat ladang minyak yang melimpah yang sejak tahun 1960-an yang membuat Arab Saudi identik dengan kekayaan minyak bumi. Ketiga elemen, yaitu agama, kesukuan, dan kekayaan, tak terhingga telah mengobarkan sejarah negara itu. Masih banyak hal yang menarik lain tentang negara di Timur Tengah itu. Berikut beberapa fakta menarik Arab Saudi yang dirangkum dari berbagai sumber. Letak geografis. Negara ini menempati sekitar 4/5 dari semenanjung Arab, berbatasan dengan Yordania, Irak, dan Kuwait di utara. Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat, dan Oman berada di sebelah timur, sementara di tenggara oleh Yaman. Kemudian di selatan dan barat daya merupakan tepi Laut Merah dan Teluk Aqabaqeh. Sengketa perbatasan yang berlangsung lama berhasil diselesaikan Yaman dan Qatar. Sementara perbatasan dengan Uni Emirat Arab tetap tidak ditentukan. Sebuah wilayah seluas 5.700 km persegi di sepanjang pantai Teluk dibagi Kuwait dan Arab Saudi sebagai zona netral sampai 1969. Ketika batas politik akhirnya disepakati. Masing-masing negara mengelola setengah wilayah, tapi mereka sama-sama berbagi produksi minyak di seluruh wilayah. Kontroversi mengenai zona netral Saudi-Irak secara hukum diselesaikan pada tahun 1981 dengan pembagian. Namun konflik di antara kedua negara tetap ada dan mencegah demarkasi akhir di lapangan. Bentuk pemerintahan. Arab Saudi adalah negara monarki absolut. Meski demikian, menurut Undang-Undang Arab Saudi yang diadopsi keputusan pemerintah pada 1992, Raja Arab mematuhi syariah, yaitu hukum Islam dan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara. Tidak ada konstitusi yang tertulis yang sah, sehingga dasar konstitusi Al-Quran dan Sunnah merupakan interpretasi ulama organisasi agama Arab Saudi yang jadi tolak ukur. Pemerintah Arab Saudi tengah dipimpin Raja Salman yang naik tahta pada 23 Januari 2015. Tidak ada partai politik atau pemilihan umum yang dilakukan. Menurut ekonomis inteligensi unit, pada Indeks Demokrasi 2010, pemerintah Arab Saudi adalah rezim paling otoriter ke-7 dari 167 negara. Raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketetapan kerajaan menjadi dasar undang-undang negara. Sebagai raja mutlak, kepribadian dan kemampuan raja memerintah mempengaruhi politik dan kebijakan nasional negara. Misalnya, Raja Saud yang memimpin pada tahun 1953 sampai 1964 dianggap tidak kompeten dan boros. Pemerintahannya membawa Arab Saudi pada krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan tahta secara paksa. Lalu Raja Faisal yang memimpin pada tahun 1964 sampai 1975 dikenal modernis.
menyukai kemajuan ekonomi dan teknologi, tapi konservatif secara politik dan agama. Ia mengarah pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat di negara itu pada awal 1970-an, tapi juga membuat konsesi untuk organisasi agama dan membatalkan rencana memperluas keikutsertaan politik masyarakat. Catatan politik. Dengan bangkitnya keluarga Saud, Arab Saudi mulai mengambil ciri-ciri negara modern konsolidasi kekuasaannya pada awal abad ke-20. Keberhasilan keluarga Saud tidak terlepas dari motivasi ideologi Wahabi, suatu bentuk Islam keras yang dianut oleh para pemimpin keluarga dan jadi kredo negara. Konservatisme agama yang mendalam ini telah disertai kesukuan, serta kelompok-kelompok keluarga yang bersaing memperebutkan sumber daya dan status. Kekayaan minyak telah memicu investasi besar dan cepat dalam infrastruktur Arab Saudi. Banyak warga mendapat manfaat dari pertumbuhan ini, tapi juga mendukung gaya hidup mewah keturunan keluarga penguasa. Kaum konservatif religius dan demokrat liberal sama-sama menuduh keluarga itu menghambur-hamburkan dan menyalahgunakan kekayaan negara. Selain itu, ketidakpuasan sipil meningkat setelah Perang Teluk Persia pada tahun 1090-an atas hubungan dekat negara dengan Barat, yang dilambangkan terutama oleh pasukan Amerika yang ditempatkan di Arab Saudi hingga 2005. Pemerintah didominasi keluarga kerajaan Saud yang sering terbagi oleh perselisihan internal dan faksi-faksi. Anggota keluarga adalah aktor politik utama yang disahkan pemerintah. Partisipasi politik di luar keluarga kerajaan Arab terbatas. Ada tekanan dalam beberapa waktu untuk meluaskan dan meningkatkan partisipasi. Haji. Pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar negara Arab Saudi masih menganut gaya hidup tradisional yang telah berubah sedikit selama ribuan tahun. Sejak itu, laju kehidupan di Arab Saudi semakin cepat. Ada arus konstan penziarah yang datang ke Mekah dan Madinah di mana kerumunan besar tiba. Lebih banyak lagi, peziarah mengunjungi Arab Saudi sepanjang tahun untuk umroh. Sekitar 2 juta orang melakukan haji setiap tahun, dan ritual tersebut berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam Islam dengan menyatukan pengikut dari berbagai latar belakang. Haji adalah rukun iman kelima dari praktik fundamental seorang muslim. Kuliner. Masakan di Arab Saudi secara umum mirip dengan negara-negara Teluk Persia di sekitarnya, dengan budaya Turki, Persia, dan Afrika yang sangat mempengaruhi selera kuliner. Kebiasaan larangan Islam sangat diperhatikan, misalnya babi tidak dikonsumsi, minuman keras dihindari, bahkan hewan yang sah secara ritual seperti domba harus disembelih dengan cara yang ditentukan. Hidangan yang terdiri dari domba yang dikenal sebagai khus adalah makanan favorit negara itu. Kebab juga populer seperti shawarma hingga daging domba, kambing, atau ayam yang diasinkan lalu dipanggang dan disajikan sebagai hidangan utama. Seperti halnya di negara-negara Teluk Persia, makbos, hidangan nasi dengan ikan atau udang juga sangat populer. Roti datar dan tidak beragi adalah makanan pokok hampir setiap makanan, seperti juga semua jenis buah segar. Kurma, baik segar atau manisan, ada di mana-mana. Kopi juga disajikan kuat dan panas dalam gaya Turki. Itulah 6 fakta menarik Arab Saudi. Tempat lahirnya Islam dan rumah bagi kota-kota suci. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya.